البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali untuk bermajelis demi mempelajari bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang padanya keselamatan bagi siapa saja yang menunaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga siapa saja menginginkan untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang utama dan beradab dengan adab-adab yang mulia, maka mestinya untuk senantiasa berupaya mempelajari apa-apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Sehingga mempelajari hal tersebut jelas merupakan sebab kebaikan, dan bahkan Rasulullah SAW telah tegaskan dalam sabda beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka mesti dia akan dipahamkan tentang perkara-perkara agamanya. Berarti antara pemahaman seseorang dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada hamba ini berbanding lurus. Semakin bagus pemahaman dia terhadap agama, maka akan semakin bagus keadaan si hamba. Dan tentunya pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman yang membuahkan amal. Pemahaman yang membuahkan amal. Bukan hanya pemahaman yang berupa teori dan sekadar pengetahuan. Ini yang membedakan antara ilmu din dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena seorang berkaitan dengan ilmu din tidak dikatakan berilmu sampai dia beramal dengannya. Dan selama seseorang tidak beramal dengan ilmu yang dimiliki, maka dia senantiasa berada di atas kejahilan. Dan itulah yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan ilmu nafi', mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuahkan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau hanya ajarkan kepada para sahabat yang menunjukkan bagaimana kekhawatiran beliau terhadap ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha.
wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan minta perlindungan kepadamu dari qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah puas, ambisi-ambisi yang tidak akan pernah tercukupi, yaitu ambisi-ambisi terhadap perkara duniawi. Karena kapan saja jiwa seseorang tidak pernah merasa puas dengan hal duniawi, ini alamat keburukan padanya. Amin nafsin la tashba. Makanya Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang dengan dunia. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari doa yang tidak dikabulkan. Ini di antara doa yang hendaknya senantiasa kita memiliki bagian dalam doa-doa kita untuk kita panjatkan. Di antara yang paling terpentingnya adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuahkan amal, hanya akan menjadi penghujat bagi orang yang membawanya. Ibarat bumerang yang akan melukai pemiliknya. Dan biiznillah tabaraka wa ta'ala, selama seseorang jujur dalam mempelajari agama Allah dan jujur dalam upaya untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui, maka sungguh itu merupakan alamat kemanfaatan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan. Barakallahu fiikum. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita mempelajari pasal berkaitan dengan haramnya seseorang tasakhut terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Haramnya seseorang tidak terima, kemudian berkeluh kesah, yang menunjukkan pemberontakan, memberontak dari apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Karena kewajiban bagi seorang hamba, baik muslim maupun muslimah, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersabar, menahan lisan dari tasakhut, dari perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakterimaan dengan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan ini telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana kewajiban kita ketika mendapatkan ujian untuk bersabar. Kemudian tingkatan yang disunnahkan untuk seseorang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tingkatan yang paling utama untuk seorang sampai pada tingkatan syukur. Syukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala timpakan, di mana dia melihat hikmah yang baik padanya. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya, yaitu perkataan Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, tahrimun niyahati alal mayyit. Haramnya niyahah atas mayyit. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahun al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahah. 4 perkara pada umatku dari yang termasuk dalam perkara-perkara jahiliyah, termasuk dalam perkara jahiliyah yang mereka tidak akan meninggalkannya. Ini menunjukkan pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa saja yang amalannya menjadikan dia itu lambat, dalam artian amalannya itu amalan yang sedikit, apalagi amalan-amalan yang menjadikan dia lambat mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, maka lam yusrihi nasabnya tidak akan menjadikan dia cepat, akan tidak berpengaruh terhadap keselamatan atau kecelakaan seseorang di akhirat. Karena yang menjadi inti dari selamatnya seorang hamba adalah berkaitan dengan amal, berkaitan dengan amalan dan bekal yang dia upayakan di dunia. Kita perhatikan orang-orang yang dulu awalnya direndahkan, yaitu para budak. Akan tapi ketika mereka memiliki amalan yang utama, Allah Subhanahu wa taala muliakan di dalam Islam. Bilal radhiyallahu anhu, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantan budak hitam. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Dan dia masih hidup di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diperdengarkan derap langkah sendal beliau di surga. Allah muliakan untuk dia bisa menjadi muadzin. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemuliaan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinun aqwalun nas akan yaumil qiyamah. Para muadzin mereka adalah orang yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Ini contoh bahwasanya nasab tidak berpengaruh
di dalam kebaikan dan keburukan seseorang di hari kiamat. Tapi yang berpengaruh terkait hal tersebut adalah amal. Yang kedua, watta'nu fil ansab, dan sifat kedua dari sifat jahiliyah yang kemudian diambil oleh sebagian dari kalangan umat ini adalah ta'nu fil ansab. Kalau tadi berbangga-bangga ketika memiliki nasab yang utama menurutnya, yang kedua adalah dengan mencela nasab orang-orang yang dia anggap adalah dari nasab rendahan. Mencela, kamu adalah nasab yang jelek, kamu bukan jalur keturunan Nabi, nasab rendahan, kamu seorang ajami, nasab rendahan, dan seterusnya. Ini juga dicela. Kenapa? Karena rendahnya nasab bukan alamat bahwasanya dia itu adalah seseorang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala selama dia adalah hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Allah Subhanahu wa taala katakan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Tidak dikaitkan dengan nasab, bahwasanya nasab ini, nasab itu yang terbaik makhluk dari makhluk-makhluk Allah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala kaitkan kebaikan itu pada dua hal, yaitu amanu wa amilus shalihat. Beriman dan mereka beramal saleh. Sehingga serendah apapun nasab seseorang, bahkan wal iyadu billah, apabila seseorang itu ternyata adalah seorang yang hanya dinasabkan kepada ibunya karena dia adalah anak zina, na'udzubillahi min dzalik. Anak zina. Dan ini seburuk-buruk nasab karena dia tidak memiliki nasab dari jalur bapak. Tapi bukan berarti dia itu buruk dengan serta-merta karena nasab tersebut. Sebab dosa zina yang menanggungnya adalah kedua orang tuanya yang telah melakukan perbuatan yang merupakan dosa sangat besar. Adapun anak, dia tidak memiliki dosa. Atas perkara tersebut, sehingga ketika dia itu memenuhi kriteria amanu wa amilus shalihat, tetap dia pantas untuk mendapatkan label khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perilaku jahiliyah yang kemudian juga diadopsi oleh umat ini adalah istisqa bin nujum, yaitu meminta turunnya hujan dengan bintang-bintang, yaitu minta kepada bintang-bintang untuk bintang-bintang tertentu menurunkan hujan kepada mereka. Bahwasanya bintang ini, bintang itu dialah yang menurunkan hujan. Ini termasuk juga perilaku jahiliyah yang masuk dalam kategori syirik. Terbagi menjadi dua. Masuk dalam kategori syirik akbar apabila dia meminta kepada bintang-bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang-bintang inilah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, bahwasanya bintang Suraya atau bintang tertentu yang dia beri nama itulah yang menurunkan hujan, maka ini masuk dalam kategori syirkul akbar. Adapun apabila dia meyakini bahwasanya bintang itu hanya sebagai sebab
sebab turunnya hujan bintang ini atau bintang itu, tapi yang menurunkan dia yakini Allah Subhanahu wa taala semata, maka ini masuk dalam kategori syirik asghar. Kenapa dikategorikan syirik asghar? Karena dia telah menisbahkan dan menetapkan suatu sebab yang secara syar'i tidak ditetapkan sebagai sebab. Karena tidak ada kaitannya bintang-bintang dengan turunnya hujan. Bintang-bintang bukan sebab turunnya hujan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan ke muka bumi. Kemudian perkara yang keempat, dan itu menjadi inti didatangkannya hadis ini, yaitu an-niyahah. An-niyahah. Baik. Yaitu yang dimaksud adalah niyahah atas mayit dengan menyebut-nyebut jasa-jasa si mayit, dengan menyebut-nyebut kedudukan di dunia yang hakikatnya merupakan bentuk ratapan. Nah, mudahnya berarti ini adalah ratapan dari seseorang atas mayit yang telah meninggal. Meratap dengan menyebut-nyebut, oh, engkau wahai fulan, seorang yang telah bersasa demikian-demikian, ini dan itu, diratapi kematiannya sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk dalam perilaku jahiliyah yang bahkan dulu umat jahiliyah banyaknya orang yang melakukan niyahah untuknya merupakan kebanggaan. Sampai-sampai mereka terkadang menyewa para wanita-wanita yang disuruh untuk melakukan niyahah dengan bayaran. Jadi niyahah dengan bayaran untuk mereka menangis, memukul-mukul pipi. Seakan-akan mereka semua adalah orang-orang yang betul-betul kehilangan dan tidak terima atas kematian si mayit. Ini perilaku jahiliyah. Kenapa? Karena padanya bentuk ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatum qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita yang melakukan niyahah, an-naihah. Kenapa disebut dengan konteks muannats? Karena memang mayoritas yang melakukan niyahah adalah para wanita. Maka seorang wanita yang meratapi kematian mayit sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap takdir, jika tidak bertobat sebelum kematiannya, dia belum bertobat dari dosa besar. Berarti niyahah itu masuk kategori dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan ancaman yang keras. Meratapi mayit, memukul-mukul pipi, menangis, terkadang meraung-raung, menyobek-nyobek baju dengan apa? Dengan menyebutkan jasa-jasa si mayit sebagai bentuk ketidakterimaan atas kematiannya. Ini niyahah. Nah, kalau belum bertobat dari perkara ini sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Maka dia kelak akan diberdirikan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, dan atasnya sirbal, yaitu atasnya pakaian dari qatiran. Nah, al-qatiran barakallahu fikun. Al-qatiran adalah an-nuhas al-muzab, yaitu tembaga yang telah dilelehkan. Berarti dia diberi pakaian bagian bawah
yaitu sirbal, diberi pakaian bagian bawah dari tembaga yang meleleh. Kalau kita memakai pakaian yang baru dijemur, dalam kondisi pakaian ini masih panas, kemudian kita pakai, rasanya gerah. Apalagi ini pakaian yang kondisinya dari tembaga yang meleleh, yang apabila menyentuh kulit saja akan menjadikan kulit terkelupas, rusak. Wa dir'un min jarab, dan dia akan dipakaikan di hari kiamat dir'. Dir' yaitu pakaian yang menempel di badan. Taib, pakaian yang betul-betul melekat di badannya, menempel dengan kulitnya. Nah, pakaian yang menempel dengan kulitnya ini terbuat dari jarab, yaitu penyakit kulit yang luar biasa parahnya. Nah, yang terkadang menjadi sebab matinya sesuatu yang terkena penyakit ini, penyakit jarab, dan memiliki sifat menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah dipakaikan pakaian dari qatiran, yaitu tembaga yang telah panas meleleh, dan melelehnya tembaga ketika mencapai panas yang luar biasa. Kemudian kulitnya dipenuhi dengan jarab. Dikatakan oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa idza ijtama'a qatiran wa jarabun zadal bala li anna al-jarab ay syai'un yamassuhu yata'atsaru bih fa kaifa wa ma'ahu qatiran. Jadi pada kulitnya dipenuhi dengan jarab, ibarat sebagai dir' yang melekat pada tubuhnya. Kemudian setelah itu ditambah dengan pakaian dari qatiran yang berupa tembaga yang dilelehkan, sehingga semakin terasa pedihnya. Karena kulit yang bagus saja ketika terkena tembaga yang meleleh tadi akan hancur, apalagi kulit yang memang sudah berpenyakit. Qala wal hikmah annaha lamma lam tughattil musibata bis sabr ghuttiyat bihadzal qita' 'uqubatan min jinsil amal. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hikmahnya kenapa kok pelaku niyahah sampai begitu berat hukumannya di hari kiamat. Kulitnya dipenuhi dengan jarab, kemudian dipakaikan pakaian dari tembaga yang meleleh. Kata beliau, dikarenakan dulu ketika di dunia dia tidak menutup musibahnya dengan kesabaran, maka di akhirat ditutup dengan apa? Dengan hukuman yang meliputi keseluruhan tubuhnya, ibarat sebagai pakaian. Balasan sejenis dengan amalan perbuatan yang dilakukan. Dan jenis niyahah dikatakan oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin juga dalam Majmu' Fatawa, an-naihatu hiya allati tamki 'alal mayyit bi rannatin tushbihu nawhal hammam. An-naihah, orang yang melakukan niyahah, yaitu seorang wanita yang menangis atas kematian seseorang bi rannatin tushbihu nawhal hammam, dengan apa? Dengan nada seperti apa? Seperti suara burung-burung darah, yaitu sesenggukan yang menunjukkan tangisan-tangisan beratnya dia dan tidak terimanya dia atas meninggalnya si mayit. Adapun sekedar seseorang menangis dikarenakan kesedihan, dikarenakan rasa sayang,
terhadap orang yang meninggal, maka ini tidak masuk dalam kategori niyahah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di saat meninggalnya cucu beliau pun keluar air matanya. Beliau menangis ketika ditanya oleh sahabat radhiyallahu alaihim, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadhihi rahmah." Ini adalah salah satu bentuk rahmah, bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hati hamba-hambanya. Nah, selama mulut tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan ketidakterimaan terhadap takdir dan suara-suara serta perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan tidak terimanya dia terhadap takdir, maka hal-hal yang seperti ini tidak dinamakan niyah. Dan niyahah mencakup laki-laki maupun perempuan. Cuman disebutkan dalam konteks perempuan karena mayoritas yang melakukan seperti ini adalah para wanita. Kemudian tanbih bagus juga dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Wa dhahirul hadits anna hadha adh-dhanba la tukaffiruhu illa at-taubah. Wa anna al-hasanati la tamhuhu li'annahu min kaba'iriz dzunub wal kaba'iru la tumha bil hasanat fala yamhuha illa at-taubah. Zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa dari perbuatan niyahah itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Taubat dari perbuatan tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, menunjukkan harus tobat kalau ingin selamat dari ancaman ini. Dan amalan-amalan kebaikan selain taubat tidak akan menghapus dosa tersebut karena termasuk dalam dosa besar. Dan kata beliau, wal kabairu la tumha bil hasanat. Dosa-dosa besar itu tidak bisa secara otomatis terhapus dengan amalan-amalan kebaikan, tapi bisa terhapus dengan taubat saja. Jadi harus seorang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa niyahah. Dan juga dari hadis ini kita mengambil faedah bahwasanya taubat akan diterima apabila dilakukan oleh seorang hamba sebelum kematiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sabda beliau, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya hamba selama belum sampai ghargharah. Selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Itu sebelum datang kematian. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala juga telah tegaskan, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu tidaklah bagi orang yang beramal keburukan yang ketika salah seorang di antara mereka telah datang kematian baru mengatakan aku bertobat sekarang. Ini sudah terlambat. Karena taubat ada masanya. Dan masa diterimanya taubat terbagi menjadi dua. Bagi masing-masing pribadi, yaitu masa tersebut berakhir dengan datangnya kematian. Kalau sudah datang kematian, telah sakarat, nafas sampai di tenggorokan, maka ini sudah tertutup pintu taubat. Dan yang kedua, batasan secara umum yaitu ketika matahari telah terbit dari barat. Maka siapa saja yang beriman setelah melihat matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat lagi keimanan dan taubat.
Jadi sini kita mengambil pelajaran penting untuk seseorang bersegera dalam bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan. Dari semua dosa-dosa dan kemaksiatan sebelum datangnya kematian. Karena kematian sesuatu yang pasti dan kita tidak mengetahui kapan. Dan sampai seseorang belum bertobat dari dosa-dosa besar, tiba-tiba datang kematian yang menjadikan dia menanggung beban akibat dari dosa-dosa tersebut karena belum bertobat dari. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyah 'alal mayyit. Dua perkara yang ada pada manusia yang keduanya merupakan bentuk kekufuran. Yang pertama adalah mencela nasab dan yang kedua adalah niyahah atas mayit. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya dua perkara ini, celaan terhadap nasab kemudian melakukan niyah, termasuk bentuk kekufuran. Dan kufur di sini maksudnya adalah kufur amali. Kategori kufur asghar yaitu dosa besar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan keadaan pelakunya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya kelak, sebagaimana pelaku-pelaku dosa besar yang lain. Nah, jika dia belum bertobat dari dosanya sebelum kematian, maka terancam dengan ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka dia akan diazab, dan jika Allah menghendaki untuk diampuni maka dia akan diampuni. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah terhadap semua pelaku-pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa besarnya, tapi dia mati di atas keislaman dan tidak melakukan kesyirikan. Dan celaan terhadap nasab merupakan bentuk kekufuran. Ini jelas. Dikarenakan mencela nasab ya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlahirkannya dia di dunia dengan adanya kedua orang tua. Sedangkan niyahah merupakan bentuk kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kufur amali, karena dia mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap mayit tersebut. Dan juga dikategorikan kufur karena ini amalan-amalan orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar. Dan hadis yang terakhir an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al bai'ah alla nanuh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bai'ah dari kami bersama dengan bai'ah yang lain untuk kami tidak melakukan niyah. Ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara niyah. Sampai-sampai beliau ketika membaiat para wanita dipertegas untuk mereka tidak melakukan niyah sama sekali. Naam. Dan Nabi pertegas hal tersebut pada baiat para wanita karena memang lemahnya para wanita ketika meninggal orang-orang yang dicintainya atau keluarga dekatnya. Terkadang lemahnya diri mereka dan ketabahan mereka serta kesabaran mereka menjadikan terjatuh dalam perbuatan
perbuatan jahiliyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam bai'ah yang beliau ambil dari mereka. Nah, ini 3 hadis yang sangat jelas yang menunjukkan larangan dari perbuatan niyah atas mayit, karena memang perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kesabaran yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum. Dan sebelum kita tutup majelis kita pada kesempatan hari ini, perlu diingatkan bahwasanya kita telah sampai pada bulan Sya'ban, bulan yang berada di antara 2 bulan utama, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab utama karena masuk dalam bulan haram, sedangkan bulan Ramadan utama karena jelas Allah Subhanahu wa taala khususkan bulan ini dari bulan-bulan yang lain dengan ibadah-ibadah yang agung padanya, dan dibuka luas-luas pintu pengampunan dan rahmatnya. Bulan yang senantiasa dinanti-nanti oleh para salaf kita, bahkan dikatakan semenjak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah harap-harap cemas memohon pada Allah untuk bisa mendapatkan Ramadan. Oleh karena itulah jangan sampai kita juga perasaannya terhadap Ramadan seperti hari-hari yang lain. Hendaknya punya kerinduan dan punya harapan untuk bisa mendapatkan bulan yang mulia ini, dan juga menempuh sebab untuk bisa di bulan tersebut kita mampu beramal dengan amalan yang sebaik mungkin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebab, yaitu dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban agar terbiasa dengan puasa, dan juga agar hati semakin rindu dengan kedatangan Ramadan yang mulia. Dan juga karena pada bulan Sya'ban ini banyak manusia lalai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid kenapa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban berbeda dengan di bulan-bulan yang lain dari sisi semangat dan banyaknya. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Ummu Salamah, demikian pula oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasiluhu bi Ramadan. Kalau orang melihat seakan-akan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban menyambungnya dengan bulan Ramadan karena saking banyaknya. Walaupun para ulama menegaskan maksud dari ungkapan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban, bukan maksudnya keseluruhan 1 bulan penuh, tidak. Karena Nabi tidak berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Tapi karena saking banyaknya diungkapkan bahwasanya Nabi berpuasa Sya'ban keseluruhannya menyambung dengan Ramadan. Tapi hakikatnya ada hari-hari di bulan Sya'ban yang beliau tidak berpuasa, cuman lebih sedikit dibandingkan hari-hari beliau yang digunakan untuk berpuasa. Dan terkhusus bagi para ummahat, para akhwat yang masih memiliki hutang-hutang puasa, untuk memanfaatkan hari-hari ini melunasi puasanya. Dan sampai datang bulan Ramadan dalam keadaan dia masih memiliki hutang-hutang puasa. Sebagaimana keadaan para ummahatul mukminin, terkhusus Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau menuturkan kepada kita bahwasanya beliau tidak memiliki waktu untuk bisa melunasi hutang-hutang puasanya kecuali di bulan Sya'ban karena sibuknya beliau dalam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tidak dicela seseorang mengakhirkan qadha sampai bulan Sya'ban. Cuman jangan sampai diakhirkan sampai di Ramadan berikut. Upayakan dia telah melunasi hutang-hutangnya.
Adapun seandainya qadarallahu ma syaa fa'al, seorang wanita tidak cukup dan tidak memungkinkan keadaannya melunasi hutang-hutangnya di bulan Sya'ban ini dan tetap masih ada sisa hutang walaupun sampai Ramadan berikutnya, maka hutang ini tetap akan menjadi tanggungannya. Jadi bukan berarti ketika telah datang Ramadan berikutnya hutang dia dari puasa Ramadan di tahun sebelumnya itu langsung terhapus. Tidak, tetap itu dikalkulasi. Nah, hutang-hutang puasa tadi dikalkulasi hari-harinya. Maka seseorang memiliki hutang puasa hendaknya diingat-ingat. Kalau khawatir dia terlupakan, terlalaikan, untuk dia catat hutang-hutang puasanya. Terlebih lagi wanita-wanita yang hamil atau yang menyusui. Nah, karena dua perkara ini yang sering terjadi bagi para wanita yang menjadikan mereka meninggalkan puasa. Dan yang rajin dari wanita-wanita yang hamil dan menyusui, mereka tetap wajib untuk mengqadha. Tidak cukup dengan membayar fidyah. Karena hukum wanita-wanita yang hamil dan menyusui hukumnya seperti mardha, seperti orang-orang yang dalam kondisi sakit. Maka sebagaimana seorang yang sakit ketika meninggalkan puasa wajib mengqadha di hari-hari di luar Ramadan yang dia mampu, maka demikian pula wanita hamil dan menyusui ketika dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan wajib untuk mengqadhanya. Wajib untuk mengqadhanya. Sehingga diingat-ingat hutang puasanya berapa. Nah, dan bi'idznillah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan kadar semangat dan kejujuran untuk melunasi hutang terhadap Allah. Karena fadainullahi ahaqqu bil qadha, hutang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih berhak untuk dilunasi. Berhak untuk dilunasi, dan di antara yang sangat berhak untuk diupayakan untuk dilunasi hutang-hutang puasanya. Hutang-hutang puasa wajib. Sekiranya dia kok khawatir meninggal dalam keadaan hutang puasa yang dia miliki belum terlunasi, hendaknya dia tulis sehingga ketika meninggal ada orang yang hidup dari anak atau suami atau saudaranya mengetahui si fulana memiliki hutang puasa sehingga mereka mempuasakan. Karena di antara amalan yang bisa dilunaskan hutangnya oleh yang masih hidup adalah apa? Hutang puasa. Untuk dipuasakan. Man mata wa alaihi shaum sama anhu waliyuh. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia masih menanggung hutang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Ini jika mereka berkenan. Nah, ini di antara hal penting untuk seorang mengupayakan melunasi hutang-hutang puasa yang dimilikinya. Adapun pendapat yang menyatakan bahwasanya cukup membayar fidyah ini adalah pendapat yang lemah. Yang terkadang para wanita bermudah-mudahan untuk memilih pendapat ini ketika meninggalkan puasa karena hamil dan menyusui. Nah, karena memang ringan. Tapi pendapat yang lemah. Dalil-dalil menunjukkan sangat jelas bahwasanya mereka tetap wajib untuk mengqadha. Baik, adapun yang tidak memiliki hutang puasa maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengambil bagian puasa sunnah di bulan ini jika Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan padanya. Nah, karena ini di antara syiar yang sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga syiar yang lainnya. Syiar yang kedua di bulan Sya'ban untuk seseorang memperbanyak puasa, memperbanyak qiraatul Quran. Memperbanyak qiraatul Quran di bulan Sya'ban, sampai bulan Sya'ban dikatakan dengan syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Maka ambil bagian untuk membaca kitab yang mulia ini, untuk membaca Al-Quran, memurajaah hafalan. Semoga dengan upaya tersebut membiasakan berpuasa dan
memperbagus hubungan dengan kitabnya. Ini menjadi sebab seorang mendapatkan taufik di bulan Ramadan untuk bisa mengisinya dengan sebaik-baik amalan. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.